Saya ketemu Pak Jokowi Februari 2015. 10 tahun lalu, Asli. Pak? 11 tahun lalu ya? Asli, dekat, kurang lebih jaraknya nggak sampai 1 meter. Oke. Mungkin 50 cm. Di istana ya. Ya. Terus, memori saya kan masih bagus. Ya, Pak Kapolri. Begitu kemarin ditunjukkan foto yang ada di buku reuni tadi, sama ijazah. Sepintas saya lihat persamaannya nggak ada. Dengan hari ini, Pak Jokowi hari ini? Bukan dengan Waktu saya lihat 2015 Februari. Nah, saya bandingkan, saya melihat foto saya waktu SD masih ada di rumah. Saya bisa melihat ini saya. SMP saya lihat saya lebih jelas lagi. SMA lebih jelas lagi. Begitu saya lihat dua lebih jelas lagi. Jadi bagi saya tidak mengatakan yang dipoto siapa itu, saya tidak mengatakan karena saya tidak kenal. Jangan-jangan juga si A, si B, si C, saya nggak beri katakan itu. Saya tanya kawan pengacara, apakah ini Pak Dumatno, apakah ini Pak Hary Mulyono atau Pak Jokowi? Nggak ada jawaban, jadi saya tidak berani spekulasi. Makanya itu semua menjadi petunjuk bagi saya ke depan, segera ditangani supaya ya debat seperti ini bisa cepat selesai. Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ugro Seno, turut menyoroti polemik foto Jokowi yang tercantum dalam ijazah Strata 1 Universitas Gadjah Mada. Ia menilai foto yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak identik dengan wajah Jokowi yang ia kenal secara langsung. Ugro Seno mengungkapkan pandangannya itu dengan membandingkan foto dalam ijazah S1 UGM dengan pengalaman pribadinya saat bertemu langsung dengan Jokowi sekitar 11 tahun yang lalu di Istana Negara. Menurutnya, sebagai seseorang yang pernah berinteraksi langsung dan berbincang dalam jarak dekat, ia masih mengingat jelas karakter wajah Jokowi pada masa tersebut. Ia menilai perbedaan tersebut bukan sekedar persoalan sudut pengambilan gambar atau faktor usia, melainkan terlibat cukup mendasar, sehingga memunculkan tanda tanya. Karena itu, Ugro Seno menilai polemik ijazah Jokowi tidak dapat disederhanakan dan patut diuji secara terbuka dan objektif melalui mekanisme hukum yang berlaku. Petunjuk sudah cukup banyak, harian kedaulatan rakyat, ijazah materai. Makanya saya katakan, kok kenapa yang punyanya Pak almarhum Pak Bambang itu bulan Mei tahun 85. Materainya 500. 6 bulan kemudian ada ijazah yang diduga milik Pak Jokowi bulan November. Materainya 100. Nah, saya cari di Undang-Undang Masalah Biaya Materai nomor 13 tahun 85. Dari beberapa referensi saya dapatkan yang materai 100 itu hanya dipakai mulai tahun 80 sampai akhir 80, tapi kelihatannya masih berlaku sampai 85. Nah, sekarang saya tanya UGM, kira-kira kenapa di awal 85 sudah menggunakan materai 500, di 6 bulan kemudian menggunakan materai 100 lagi? Apakah materai itu yang membawa mahasiswa nih? Nah, hal-hal petunjuk seperti ini masukan kepada penyidik. Makanya saya katakan penyidik harus bertindak netral di sini, ungkap sebetulnya permasalahan dengan ijazah palsu ini ada nggak? Apakah ini asli? Apakah ini palsu? Semua belum bisa dibuktikan. Makanya jangan. Namun demikian, Ugro Seno menegaskan bahwa pernyataannya bukan dimaksudkan untuk mengambil alih peran lembaga berwenang. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian ke ranah hukum dan institusi terkait, sembari mendorong transparansi agar polemik yang berkepanjangan di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara tuntas. Pernyataan mantan Wakapolri tersebut menambah dimensi baru dalam perdebatan publik mengenai keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perhatian luas dan menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Selain menyoroti perbedaan foto, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Ugro Seno tersebut juga menyinggung kejanggalan pada materai yang tercantum dalam ijazah Jokowi. Menurutnya terdapat perubahan jenis materai yang justru menimbulkan tanda tanya baru. Ugro Seno menyebut pada dokumen yang sebelumnya beredar terlihat menggunakan materai merah dengan nominal Rp500. Namun pada dokumen lain yang kemudian ditampilkan, materai tersebut justru berubah menjadi materai hijau dengan nominal Rp100. Perubahan ini menurutnya tidak lazim dan sulit dipahami secara logika administrasi. Boleh saya bertanya, Pak? Boleh? Ya, supaya kita diskusi enak. Nah, perbandingan antara dua ijazah Pak Jokowi dengan yang satu bulan Mei itu kan dalam setahu kami informasi ini 4 kali wisuda dalam tahun 85, 4 gelombang wisuda.
Pak Jokowi itu gelombang ketiga di November kalau nggak salah. Iya. Ya. Nah sementara yang Bapak lihat itu kan ada di Mei. Sudah beda angkat, beda jadwal wisuda. Justru itu. Yang kedua, Justru untuk Mei kok bisa Sebentar, lebih gantian bagus dulu. daripada Ya, tunggu yang dulu, Mas. Gantian dulu. November. ini kan nggak Oke. bisa dipersandingkan. Yang bisa Bisa dipersandingkan adalah Gimana? sesama angkatan wisuda Jokowi di November. Kalau misalnya ada beda dan Pak Jokowi sendiri beda, kemudian yang 50 lain Tapi itu bagaimana kemudian di pertanyaannya dengan materai yang dipertanyakan Pak Ugro Seno itu tadi? pertanyaannya. Di Undang-Undang Materai tadi katanya 100 cuma berlaku sampai tahun 80 ya Pak Iya, ya? Tapi sampai 85 akhir. Sampai Enggak, 1980 awal sampai 1980 akhir. Ya. Tapi dari proses 1980 sampai 1985 masih dipergunakan Nih. materi Iya. Jawaban Mas Ya. David ada di sini. Ini sama-sama November 85. Oke, nanti sebelum Ijazahnya kesana. Jokowi beda sendiri dengan yang lain. Oke, nanti kita akan bahas Jadi itu. cetakannya beda. Enggak, saya kira Udah ada Pertanyaan saya palsu ini. itu asli atau fotokopi? Ini loh. itu aja udah fotokopi. Nanti Ini yang kita akan digunakan oleh lanjutkan Mabes lagi. Polri, Nanti kita gimana? akan Itu lanjutkan poin fotokopi. itu. Tapi Satu sebelum lagi, itu begini. fotokopi. Saya orang UGM asli. Oke, Saya nanti- bisa tahu. nanti. Anda bukan orang UGM. Nah, gitu. Kita Oke. rakyat Indonesia yang tahu regulasi. Bang, begini. Ia menilai bahwa perubahan tersebut tidak dapat dijelaskan hanya dengan perbedaan cetakan atau arsip, sebab secara umum penyesuaian administrasi justru cenderung bergerak ke nilai yang lebih besar, bukan sebaliknya. Hal ini menurut Ugroseno semakin memperkuat alasan perlunya uji keaslian dokumen secara menyeluruh dan terbuka. Meski demikian, Ugroseno kembali menegaskan bahwa dirinya tidak dalam posisi menyimpulkan keabsahan ijazah tersebut. Ia menyatakan hanya mengemukakan kejanggalan yang ia lihat sebagai warga negara dan mantan aparat penegak hukum, serta mendorong agar persoalan ini diselesaikan secara transparan melalui jalur hukum. Sama Pak Ugro dulu. sama dengan begini. Saya punya sertifikat tanah asli. Ada orang punya sertifikat palsu. Ya. Ya kan? Apakah sertifikat asli saya yang dituduh palsu bisa disita? Buktikan dulu tadi. Dia mengaku asli, buktikan. Oke. Ya kan? Karena sudah digunakan, sebetulnya kan dimiliki sendiri nggak ada masalah. Tapi karena digunakan, bagi saya KPU ini yang harus diproses ke depan. Jangan sampai KPU ini hanya terima duit tiap bulan, ya kan, masih berlanjut tapi dapat pensiun dan sebagainya. Tidak diproses. Sekarang saatnya KPU itu jangan main-main seperti itu. Bagi saya seperti itu. Jadi kalau tadi ijazah dikatakan ditemukan palsu misalnya gitu, ya diproses siapa yang menggunakan. Selalu saya katakan bisa dibenerin di kejaksaan, mengesampingkan perkara pidana. Kalau misalnya itu nanti dikatakan asli, kemudian sudah ada laporan pencemaran nama baik, proses. Nah, nanti dibuktikan sampai kejaksaan, dibenerin juga ada masalah. Ini demi kepentingan negara yang lebih baik, baru diperbaiki mana yang kurang baik bisa diperbaiki di situ. Selain itu, ia juga mempertanyakan kejanggalan terkait penyitaan ijazah yang disebut sebagai ijazah asli milik Jokowi. Menurutnya, secara prinsip hukum, ijazah tersebut seharusnya tidak disita dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Ugroseno menilai ijazah bukanlah barang bukti tindak pidana, melainkan dokumen pribadi yang melekat pada identitas seseorang. Karena itu, ia memandang penyitaan ijazah asli sebagai tindakan yang tidak lazim dan patut dipertanyakan dasar hukumnya. Oke, silakan. Indikasi ke sana kan sudah seperti itu Pak Jenderal. Contoh misalnya ya, tadi saya bilang para pejabat KPU kan sudah pada bermunculan menyatakan bahwa asli semua, kami sudah melihat. Enggak, Kemudian banyak bilang enggak tunggu dulu, Baris Krim Polri juga sudah mengatakan autentik ya, artinya nggak ada pemalsuan. Sebenarnya poinnya di sana. Yang ketiga, saya mengklarifikasi dulu, Baris menyatakan otentik, dasarnya apa? Enggak ada. loh kan pernyataan Pak Kabar Reskrim Nggak waktu bisa. Itu penyelidikan. Dirtipidum, karena beliau ini pengacaranya. Itu penyidikan. Penyelidikan Jenderal, Penyelidikan diapain? bahwa itu dipinjamkan Jenderal waktu itu. Nggak bisa, kalau barang bukti kantor polisi bukan Harus disita. peminjaman. Menyita. Berarti harus disita, resmi ada penetapan pengadilan. Itu Saya di ingin Polda Metro Jaya Jenderal. Hah? Sudah dilakukan penyitaan di Polda Metro Jaya. Sudah ada tafsitannya, dilihat juga sama Pak Roy. Ya, belum penyitaan Penyitaan sudah ada Jenderal. barang bukti. Barang Ya, bukti asli Jenderal. Berarti itu barang bukti hasil kejahatan. Nah, iya. Artinya barang bukti iyalah. itu yang Bukan, Kalau yang benar disita nggak polisi disita. itu Ya. barang bukti hasil kejahatan. Jadi gini Jenderal. Kalau asli ini- nggak disita, Ini perspektifnya harus kita pisahkan. Bukan, dulu. saya Ini kan punya sertifikat sesuatu- asli. Ya, sesuatu Terus disita, yang dianggap, saya kasih. ya artinya sesuatu yang dianggap palsu Jenderal. Artinya kemudian Polda Metro Jaya waktu itu meminta duluan untuk dilakukan lab. Setelah di lab kemudian tidak bisa seperti itu. Yang diduga palsu tadi digunakan, makanya 263 ada ayat 1 ayat 2. Oke. Berangkatnya dari ayat 2 dulu, jangan ayat 1. Silakan Ya, Mas Mak. Ia menjelaskan, dalam praktek penegakan hukum, penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap barang yang secara langsung berkaitan dengan unsur tindak pidana.
Sementara ijazah justru merupakan dokumen administratif yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan tidak serta-merta memenuhi kategori sebagai barang bukti kejahatan. Ugroseno menegaskan bahwa kejanggalan tersebut semakin menambah keraguan publik terhadap penanganan perkara ijazah Jokowi. Ia mendorong agar para aparat penegak hukum bersikap konsisten dan transparan, agar polemik yang berkembang tidak semakin melebar dan menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Artinya kan gini Jenderal, terkait dengan mekanisme yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini kan sebenarnya satu gedung ini sama Jenderal dulunya gitu loh. Tidak ada masalah, saya sekarang bisa mengoreksi. Terkait, saya dulu kan di Propam. Ya, terkait kalau ada langkah salah saya koreksi. Sebenarnya kan Jenderal kesana aja, ini kan junior semua. Jenderal minta aja pasti mereka perlihatkan semua. Informasi begini kan sampai ke sana. Ya. Kenapa harus ke sana? Saya untuk memperbaiki Polri ke depan. Artinya Jenderal kan kalau mau mengetahui lebih rinci, ya kan? Sebenarnya Jenderal secara pribadi ke sana untuk meminta aja. Ini para junior ini, jenderal-jenderal yang ada di Polda ini pasti memperlihatkan. Tidak mungkin akan menghalangi gitu. Jadi kalau sudah barang bukti, itu biasanya disita barang bukti hasil kejahatan. Ya, artinya dalam sudah ada tafsitannya, Jenderal. Sudah ada tafsita dari ini kan bukan hasil kejahatan. Iya, ini kalau barang titipan itu tidak diatur di KUHP. Ya, artinya kalau Jenderal barang pinjaman kan kita tidak juga Jenderal. Kita kan nggak satu gedung. Jadi bentuknya penyitaan. Jangan sekarang permasalahan diadu saya dengan junior saya. Tafsita dari Pen Surakarta sudah dilaksanakan. Ya.